Kalau benar Mat, ya, pemikiran lu yang sekarang sudah menjalar di masyarakat, ya, yang sudah terpengaruh beberapa orang banyak berdasarkan Futuhatul Rabbaniyah, enggak bakal ruka. Tapi lu lihat gua nanti. Kalau memang lisan gua, omongan gua adalah merupakan Futuhatul Rabbaniyah, walau kana annani minal fasiqin, Allah akan memperlihatkan kemenangan Ba'alawi. Mereka datang sendiri tanpa ada panggilan, paksaan, terus kemudian keluar di pihak lain untuk mengisi diskursus ini biar hidup, ya tidak apa-apa, itu hak dan kemerdekaan Tuan Mudakori. Tuan Mudakori, silahkan lanjutkan. Kalau benar Mat, ya, pemikiran lu yang sekarang sudah menjalar di masyarakat, ya, yang sudah terpengaruh beberapa orang banyak berdasarkan Futuhatul Rabbaniyah, enggak bakal ruka. Tapi lu lihat gua nanti. Kalau memang lisan gua, omongan gua adalah merupakan Futuhatul Rabbaniyah, walau kana annani minal fasiqin, Allah akan memperlihatkan kemenangan Ba'alawi. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya harus memberikan bekasan. Ya, saya harus memberikan bekasan goresan pedang untuk si Iman. Dan apapun yang terjadi, saya sudah memberikan bekasan goresan pedang kepada jidat si Iman. Itu aja. Tentang Tuan Mudakori, menurut saya Tuan Mudakori itu ngeprank. Ngeprank di tengah diskursus antara Islam Nusantara dan klan Ba'alawi. Ngeprank ini bukan trik yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat orang itu tertawa atau sebaliknya kecewa. Tapi di situ sebenarnya ada lelucon. Tapi melalui proses bagaimana membuat orang lain itu kaget. Ada semacam terkejut, tapi berujung pada orang ketawa. Dicek udah kalau itu kan kelihatannya ngamuk gitu, sebenarnya lucu dia itu, lucu. Nah, termasuk sekarang dalam posisi di luar aktivitas sebelumnya yang cenderung mengkritisi Ba'alawi, yang juga sebenarnya kalau kita amati, kita itu pengen senyum. Sekarang pun ketika dia di luar diskursus Islam Nusantara, katakan bagaimana melihat klan Ba'alawi, katakan begitu, itu juga ketika di sana ada Tuan Mudakori, itu juga bikin ketawa. Betul, tidak ada pengaruhnya di komunitas Islam Nusantara, yang di situ ada Kiai Imat, ada Kiai Fuad Pleret, Kiai Nur Fadil, ada yang lain-lainnya, ada Rumah Irama. Itu posisi Tuan Mudakori itu posisinya tidak dipanggil, apalagi dipaksa
untuk bersama-sama mengkritisi nasab Klan Ba'alwi, bukan. Mereka datang sendiri tanpa ada panggilan, paksaan, terus kemudian keluar di pihak lain untuk mengisi diskursus ini biar hidup, ya tidak apa-apa, itu hak dan kemerdekaan Tuan Mudakori. Cuman kalau direnung-renungkan sebenarnya itu sesuatu yang menyenangkan berbagai pihak. Tuan Mudakori di barisan diskursus Klan Ba'alwi itu nanti pada akhirnya juga banyak yang lucu. Nah, kelihatannya kayak marah, tapi sebenarnya lucu beliau itu, lucu. Ketika ada di barisan Islam Nusantara, terus dan marah-marah sama Klan Ba'alwi itu juga lucu. Dia itu di komunitas Islam Nusantara juga akrab kok dengan komunitas Klan Ba'alwi. Nah, nanti ini sekarang di komunitas Klan Ba'alwi itu juga akrab kok. Hanya ya temperamental dia saja. Memang dalam sebuah gerakan itu harus ada orang-orang yang lucu seperti itu. Atraktif dia dimanapun dia berada, itu ya itu kekhasan dia, kekhasan dia untuk membuat orang ketawa. Dan memang tidak perlu benci sama dia, tidak perlu benci sama Tuan Mudakori. Asik, dia itu asik. Iya, ya, memang dalam hidup ini tuh ada yang visioner, ada yang ya meramaikan jagat lah istilah saya itu, atau istilah anak-anak muda itu ngeprank, biar orang kaget, biar orang ketawa. Iya, ya memang sepi, nggak ada Tuan Mudakori. Cuman begini bedanya, kalau dulu di awal gerakan munculnya tesis Kiai Imad, itu kan memang nggak dikira oleh Kiai Imad sendiri dan kita tesis ini akan berdampak besar. Dan sekarang malah menjadi arus utama masyarakat, dan tesis itu menjadi titik kesadaran masyarakat Nusantara, Indonesia. Nah, sekarang gantian posisi di Klan Ba'alwi ini kayak redup, dan posisinya kalau normal tentu Klan Ba'alwi akan membenahi diri, menata diri untuk tidak arogan, untuk tidak sombong. Kalau normal bersikap dengan sebelum ada tesis tentu malu. Kalau bersikap seperti sikap sebelum ada tesis Klan Ba'alwi tentu kalau normal malu. Dan sekarang ini kan posisinya sudah dalam titik yang istilah saya memalukan. Kalau masih malu, masih punya malu. Kalau nggak punya malu ya nggak akan malu. Memalukan dan sedang ditonton oleh masyarakat Nusantara, ternyata Klan Ba'alwi seperti itu. Nah, mungkin Tuan Mudakori ini ingin berada dalam posisi yang ngeprank itu, berada dalam posisi orang yang dilihat kebanyakan orang itu dalam titik yang kalau sadar itu malu, ya ingin membuat Klan Ba'alwi biar tidak malu saja. Mungkin ini sudah bagian dari desain Allah. Klan Ba'alwi yang seharusnya malu, bersikap sebelum ada tesis, di tengah merasa malu ini, Tuan Mudakori ingin menghibur Klan Ba'alwi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Klan Ba'alwi biar terhibur dengan adanya Tuan Mudakori. Komunitas yang bersamaan dengan tesis Kiai Imad itu tidak terpengaruh.
Tuan Muda Qori di komunitas klan Pak Alwi itu enggak apa-apa. Enggak ada pengaruhnya. Menguatkan tesis itu juga enggak diundang, apalagi dipaksa. Nah, kalau sekarang dia keluar dari penguatan tesis, ya juga tidak disuruh keluar, juga tidak ada yang memaksa untuk keluar. Ya memang kembali sepenuhnya dari hak Tuan Muda Qori. Jadi ya bagian daripada kebebasan berserikat atau berpendapat Tuan Muda Qori. Yang jelas gerakan yang mengiringi tesis Kiai Imad ini dengan beberapa pola dan model yang berbeda-beda untuk mengarah pada satu visi sebenarnya, yaitu membangun visi kesetaraan antara warga negara ini di tengah kesadaran masyarakat sivil, masyarakat yang sadar tentang hak-hak kewarganegaraan. Kita juga harus membangun kesetaraan. Karena apa artinya kesadaran warga negara sebagai warga negara, tetapi di sana tidak ada kesetaraan. Jadi yang berjuang untuk menciptakan kesetaraan ini tidak hanya negara, tapi tokoh-tokoh masyarakat, aktivis pergerakan itu juga harus turut memikirkan kesetaraan hidup ini, sehingga tidak ada hegemoni, tidak ada kelas sosial yang lebih unggul atau yang lebih rendah, semuanya setara. Bahkan kalau mau jujur, imigran Yaman pun diperlakukan setara sebenarnya di negara kita oleh masyarakat kita. Tapi karena jumawa, arogansi, dan sikap-sikap hegemonik, maka muncullah gerakan yang seiring dengan tesis Kiai Imad bersama-sama untuk menggempur tembok hegemoni klan Pak Alwi ini, yang sekarang sudah runtuh dan kesadaran masyarakat sudah meluas sekarang ini. Dan di antara ketegangan diskursus ini muncul yang kelihatannya menegangkan, tapi sebenarnya sangat lucu karena itu sikap-sikap ngeprank, sifat-sifat ngeprank atau bisa dibilang antagonistik dalam dunia seni, dan itu indah. Pesan terakhir saya justru semoga ini didengar oleh Tuan Muda Qori. Teruskan Tuan Muda Qori yang semangat di pihak klan Pak Alwi. Bahkan kalau bisa tunjukkan marah yang semarah-marahnya untuk pada akhirnya biar masyarakat ini bisa ketawa dengan ngepranknya Tuan Muda Qori. Karena kadang-kadang kita juga butuh dalam hidup ini nonton orang-orang yang ngeprank. Di TikTok itu kan sikap-sikap ngeprank itu kan menegangkan, tapi kan pada akhirnya bisa bikin kita ketawa. Oke, Tuan Muda Qori, silahkan lanjutkan. Boleh suatu ketika Tuan Muda Qori memarahi saya, memarahi teman-teman di gerakan beriringan dengan tesis Kiai Madudin Utsman ini, tidak apa-apa, silahkan marah. Yang semangat Tuan Muda Qori, klan Pak Alwi biar